Untuk hari ini ada momen spesial Bapak Ibu. Ini ada permintaan khusus dari Ibu Desiana Anggreni bahwa perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa beliau adalah salah satu guru yang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 7 yang mungkin pada hari ini diminta untuk melaksanakan atau beberapa hal yang berkaitan dengan tugas-tugas dalam program guru penggerak tersebut. Dan kita memiliki kewajiban untuk mensupport beliau. Mudah-mudahan beliau nanti bisa lulus dengan nilai yang sangat-sangat memuaskan. Keberadaan kita di sini itu sebagai dukungan dan sebagai support untuk beliau. Hari ini agenda kita dua nih Bapak Ibu. Yang pertama, ini nanti kita akan mengikuti paparan program dari calon guru penggerak dari Ibu Desiana Anggreni yang akan menyampaikan berkaitan tentang pemetaan 7 aset sekolah. Kami harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan seksama, dan kalau nanti ada isian survei ya Bu ya, atau ada isian, mohon untuk mengisinya dengan sungguh-sungguh ya, karena dengan mengisi sungguh-sungguh itu artinya Bapak Ibu juga mensupport, itu menjadi bagian dari support Bapak Ibu kepada Ibu Desiana. Kemudian agenda kita yang kedua, nanti setelah beliau selesai, nanti kita lanjutkan IHK kita, bahwa hari ini kita juga akan membahas tentang melanjutkan kemarin modul aja dan sedikit menyinggung tentang masalah penelitian ini. Mungkin itu saja dari saya untuk mengantarkan Bu Desiana Anggreni, dan langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yuda. Mohon izin berdiri di depan Bapak Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Priyo Nugroho selaku Kepala SMK Negeri Bansari, kepada yang terhormat Bapak Yuda Hardianto selaku Wakakurikulum SMK Negeri Bansari, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri Bansari, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Mohon izin menyampaikan beberapa materi, bukan materi sih, ini lebih ke diskusi ya Bapak Ibu nanti tentang pemetaan 7 aset sekolah. Di sini menjadi tugas aksi nyata saya yang modul 3.2 tentang pemetaan aset. Sebelumnya, mari kita belajar dulu tentang sekolah sebagai ekosistem. Di sini jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, mari kita ketahui dulu ekosistem itu namanya guru biologi ini ya, pintar. Ayo. Biologis. Bu Erni ya, Bu Erni. Ekosistem itu kamu kayaknya kalau guru biologi udah biasa. Teman-teman kan pernah belajar biologi. Ayo. Oh, guru pertanian berarti. Guru pertanian belajar biologi. Ekosistem. Masih ingat nggak? Lupa mungkin Bu. Ingat ekosistem ya. Ekosistem. Hubungan timbal balik antara komponen-komponen di dalam ekosistem tersebut, baik yang biotik maupun abiotik. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Ternyata masih ingat pelajaran IPA dulu tentang ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, apa hubungannya dengan ekosistem sekolah sebagai ekosistem? Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Abiotik itu tidak hidup ya, biotik hidup. Jadi misalkan biotik itu
makhluk hidup ya berarti guru, kepala sekolah, kemudian anak-anak, siswa, terus kemudian ada orang tua juga di dalamnya, ada komite sekolah dan lain sebagainya yang saling berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan abiotik. Abiotik ini di sini bisa berupa sekolah, kelas, lab, terus alat dan bahan praktik dan lain sebagainya. Kaitannya di sini adalah pengelolaan sumber daya. Ada dua pengelolaan sumber daya. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based approach, dan pendekatan berbasis aset atau asset based approach. Nah, mungkin saya yakin Bapak Ibu di sini sudah menggunakan yang pendekatan berbasis aset. Bukan lagi menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Apa itu pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis aset? Ini ada kolom perbedaannya, bahwa pendekatan berbasis kekurangan atau masalah itu berfokus pada masalah yang ada atau isu yang ada. Sedangkan berbasis aset itu sudah fokus dengan aset atau kekuatan yang kita miliki. Yang kedua, pendekatan berbasis masalah berkutat pada masalah utama. Sedangkan kekuatan itu membayangkan masa depan. Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan yang selalu bertanya, apa kurangnya? Oh, di sini kurangnya SMK Bangsari itu A, B, C, D. Tapi kalau kita sudah menggunakan pendekatan berbasis kekuatan, kita akan berpikir bagaimana untuk mendapatkan atau meraih sesuatu begitu. Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang keempat, pendekatan berbasis masalah itu fokus mencari bantuan atau sponsor atau institusi lain. Tapi kalau berbasis kekuatan, kita akan mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan yang kita miliki. Perbedaan selanjutnya adalah untuk berbasis kekurangan atau masalah, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau berbasis kekuatan, kita merancang sebuah rencana berdasarkan misi dan kekuatan. Dan yang terakhir adalah mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan untuk berbasis kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Demikian, ini adalah perbedaan pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset. Jadi diharapkan kita semua dalam melaksanakan program atau merancang suatu program, kita berfokus dengan kekuatan yang kita miliki, bukan kekurangan atau masalah yang ada di SMK Negeri Bangsari. Yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini adalah pengembangan komunitas berbasis aset. Berfokus pada kompetensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Di sini adalah sekolah, di mana selama ini komunitas sibuk pada strategi mencari pemecahan pada masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, mari kita berdiskusi bersama memetakan 7 aset sekolah. Di sini adalah SMK Negeri Bangsari. Aset-aset apa saja yang kita miliki di SMK Negeri Bangsari? Sebelumnya mari kita masuk dulu ya ke menti.com. Bapak Ibu menggunakan perangkat semua ya, bisa menggunakan HP dengan kode 566320036. Menti.com.
Ya, ada 7 aset sekolah. Kira-kira apa saja, nggih? 7 aset sekolah itu. Sepemahaman Bapak Ibu guru sekalian. Monggo ditulis Pak di menti.com. Google Chrome, ya. Ditulis aja. Mesti.com. Masukkan kode itu Pak. 5663. Padahal kan betul kacamata ya Pak. 2036. Sudah bisa masuk semua? Oke. Ya, mari kita belajar 7 aset sekolah itu kira-kira apa saja, Dek? Monggo disebutkan. Bisa lebih dari 3. Di situ ada 3 kolom yang disediakan. Tapi Bapak Ibu guru bisa menambah lagi 3 lagi atau 1 lagi atau berapa? Ini sudah ada jawaban. Tenaga kependidikan, bahan praktik siswa, lahan, stakeholder, pembiayaan, GTK, gedung, kurikulum, tenaga kependidikan, lulusan, bangunan, satpras, bahan pembelajaran, gedung, siswa, GTK, lahan, murid, lapangan, lokasi, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, gedung lab, alat praktik, kantor tata usaha, karyawan, pendik, SDM, komite, alat praktek, kendaraan sekolah. Ya. Masih ada lagi Bapak Ibu yang masih menjawab? Masih, ya, saya tunggu. Gedung lab, lokasi, dokumen, ruang kelas, pegawai. Oh iya. 203. Oke. Sudah semua, ya? Nah, oh belum, ya? Sampel semua? Oke. Komputer, terus masih ada yang jawab. Kelas, masih ada yang jawab lagi. Lingkungan sekitar, Dudika, parkiran, teknologi, uang, lapangan olahraga, alat pembelajaran, lahan sekolah, pendidikan, sekolah, gedung lab, dan lain sebagainya. Benar sekali Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tuliskan barusan ini adalah aset-aset yang dimiliki sekolah. Ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita petakan menjadi nanti kita masukkan ke 7 aset sekolah tersebut. 7 aset sekolah.
Nah, kalau kita kelompokkan menjadi 7 bagian, 7 modal atau aset yang dimiliki sekolah ini ada: 1. Modal manusia (SDM), 2. Ada modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan dan alam, 5. Modal finansial, kemudian ada modal politik dan modal agama dan budaya. Yang tadi Bapak Ibu tuliskan itu mungkin kita bisa masukkan ke 7 bagian tersebut. Mari kita petakan bersama. Tadi Bapak Ibu udah menyebutkan banyak sekali aset-aset. Sekarang kita masukkan ke yang modal manusia. Kira-kira apa saja tadi yang saya sebutkan itu yang bisa masuk ke modal manusia, dan bagaimana pemanfaatannya untuk program atau kegiatan di lingkungan SMK Negeri Bangsari, terutama yang akan dilakukan oleh anak-anak sebagai aktor utama. Monggo, bisa iya, kira-kira tadi yang bisa masuk ke modal manusia itu apa saja, nih? Modal manusia yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, dan dengan kata lain menginventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Ada tendi, guru, siswa, penjaga sekolah, apalagi nggih Bu? Bisa monggo dituliskan Pak. Komite, oh sudah, oke. Wali murid, teknisi di laboran, security, kantin, iya benar sekali. Kalau tidak ada kantin, laporan nggih Pak. Oke, ya. Mari kita gali lagi modal manusia yang ada di SMK Negeri Bangsari ini, yang mungkin sebelumnya kita belum menyadari pentingnya modal manusia tersebut dalam pembelajaran kita di kelas, kegiatan kita di sekolah. Nah, di sini peran utama, aktor utama dalam kegiatan sekolah itu siapa nih Bapak Ibu? Siswa dan guru. Aktor utama siapa? Yang akan kita antarkan sampai ke tujuan itu siapa? Siswa, ya. Pusat kita atau tujuan kita adalah mengantarkan murid, yaitu berarti aktor utama dalam kegiatan kita adalah murid. Oke. Kemudian guru, kira-kira perannya dalam kegiatan sekolah apa nih, Bu Cynthia? Transfer ilmu, Mentransfer ilmu, kemudian memberikan contoh, benar sekali. apalagi mungkin dibantu Pak Rizka. Memotivasi dan mengarahkan. Memotivasi dan mengarahkan, ya. Kalau karyawan, kira-kira Pak perannya dalam kegiatan sekolah, Pak Bakun, karyawan, peran karyawan di dalam kegiatan sekolah ini sebagai modal manusia. Nah, kalau karyawan sendiri mungkin membantu kegiatan di sekolah ya, membantu guru atau kayak Administrasi ini harus sekali. Ada lagi? Ya. Lanjut aja ke Pak Anan mungkin. Mau menjelaskan yang mana Pak? Wali murid bisa,
kegiatan sekolah di sekolah ini apa nih? Untuk teknisi dan laporan ini merupakan salah satu tenaga pendidikan yang membantu sekali dalam proses pembelajaran khususnya di program kalian, yaitu untuk mempersiapkan anak-anak untuk praktek dan uji kerja. Terima kasih Pak Anak. Tepuk tangan ke Pak Anak. Jelas sekali. Ada penjaga kantin yang belum di Pak Agus. Penjaga kantin. Security. Security untuk jaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah. Selanjutnya Pak Edwan. Penjaga kantin. Penjaga kantin. Ya, menjaga logistik untuk aktivitas siswa dan guru tidak kelaparan, sehingga proses KBM berjalan lancar, anak konsentrasi untuk menerima transfer ilmu. Biasa sekali. Kemudian ada komite. Komite, monggo. Pak. Komite membimbing Sekolah menjembatani antara sekolah dan wali murid. Oh, oke. Menjembatani antara sekolah dengan wali murid. Bagus sekali. Masih ada lagi wali murid, ya? Bu Yuni, monggo. Wali murid itu bisa memberi masukan ke sekolah, misalnya tentang kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan atau kekurangan yang misalnya untuk konsentrasi anak-anak. Terima kasih banyak Bu Yuni. Tepuk tangan untuk Bu Yuni. Ya. Memfasilitasi anak-anak, kemudian mendukung ya Bu untuk kegiatan belajarnya di sekolah dan lain-lain. Oke, ternyata ada banyak sekali modal manusia. Adakah yang terlewat? Bapak Ibu guru, kira-kira ada yang lain lagi? Modal manusia? Bapak kurikulum. Wah, itu komandonya, oke. Ada lagi Bapak Ibu guru? Modal manusia yang ada di sekolah? Mungkin ada satu yang terlewat, pengawas. Iya, pengawas sekolah sangat berperan juga untuk kegiatan sekolah ini. Kira-kira perannya pengawas sekolah sebagai apa? Pengawas dan benar sekali. Ya, demikian ini modal manusia yang telah kita petakan. Selanjutnya kita akan memetakan modal sosial. Monggo Bapak Ibu guru, warga Bubian. Modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan atau networking antar unsur yang ada di dalam sekolah atau masyarakat. Tata tertib kerjasama warga Budian, PGRI, simpati, gedung kira-kira masuk buatan ke? Gedung kira-kira masuk buatan? Mic-nya tadi di mana ya? Pak Pati, gedung termasuk modal sosial buatan ke? Buatan? Oke, masuknya nanti kemana ke? Nah, coba nanti kita masukkan. Berarti gedung buatan ke? Simpati warga Putrian, Tega Prasta, kerjasama Suci, kerukunan, perantrin, hubungan dengan orang tua, empati, gotong royong, hubungan siswa
dan guru, warga Putihan, saling support, culture sosial, tenggang rasa, paguyuban orang tua, pemerintahan desa, masih ada yang menulis Bapak Ibu? Sudah, mari kita bahas satu-satu. Pak Pari, monggo. Kira-kira mana yang akan dijelaskan? Salah satu tiga peran sosial, modal sosial untuk kegiatan di SMK Bansari. Si PGRI Mawati. PGRI. PGRI itu sebagai salah satu wadah untuk komunikasi antar guru di satu sekolah dengan sekolah yang lain. Dari pertemuan itu mungkin nanti bisa timbul ide-ide baru atau mungkin ya seperti itu. Terus satu lagi mungkin Pak Pari. PGRI perannya untuk Prakrin itu. praktik yang boleh. Kalau prakrin jelas untuk sebagai lahan siswa untuk belajar di dunia usaha dunia industri untuk meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensi kalian yang dipilih. Berarti hubungan sosial praktik itu dengan Dudi ya, dengan Dudi dunia industri. Tepuk tangan untuk Pak Pari. Pak Okta, mungkin ada lagi modal sosial yang akan kita bahas perannya untuk kegiatan di SMK Bansari. Bisa dipilih masyarakat, kultur sosial. Oke. Kita pilih kultur sosial. Perannya Menggabungkan tarian tradisional yang ada di sekitar sekolah dengan sebagai mungkin apa? kolaborasi. Oh iya, seni budaya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Okta. Pak Galih. Ada lagi yang akan kita bahas Pak Galih? Modal sosial kita. Kalau saya lebih ke simpati. Simpati. Simpati, contohnya seperti kemarin kita mengunjungi ke tempat Bu Nurul, itu termasuk salah satu juga simpati di mana itu membuat hubungan antar guru itu menjadi erat dan juga hangat ketika di sana. Dan kembali lagi bahwa sekolah itu adalah sebuah sistem di mana sistem itu kalau semuanya itu enak, komunikasi juga bagus, empati juga bagus, dan insya Allah sistem itu akan berjalan dengan lancar. Oke, kita masuk ke culture budaya kita ya. Budaya kita untuk gotong royong, kemudian saling empati, itu masuk ke modal sosial. Ada juga di situ kepercayaan, kemudian kerukunan, hubungan guru dengan guru, hubungan guru dengan siswa, hubungan guru dengan masyarakat. Itu merupakan culture sosial yang sebagai modal sosial kita yang sangat besar. Hubungan guru dengan ada lagi yang akan kita bahas atau cukup tentang modal sosial? Cukup ya? Ya, kita lanjut ke modal selanjutnya adalah modal fisik. Wah, ini terlihat sekali modal fisiknya. Monggo Bapak Ibu guru, kita mengisi bersama. Terdiri atas dua kelompok utama. Yang pertama adalah bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi, melakukan proses pembelajaran, laboratorium dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur atau sarana prasarana. Tanah, gedung, buku, parkiran, kelas,
Kira-kira kalau gubuk jomblo perannya dalam kegiatan sekolah apa nih? Bagi seragam. Kenapa? Pemasangan CCTV. Oh, petaknya di sana. Kayak sepertinya Pak Jati mau membuka mahasiswa. Parah. Pak Dadang gilirannya tak pergi. Oh enggak Pak. Yang mau santai malah Tinggal santai. pertama saya mematurkan tentang lapangan, Bu. Karena kita ini adalah taman bermain, maka lapangan menjadi tempat bermain anak-anak kita, sehingga keberadaan lapangan itu sangat vital sekali. Selain sebagai kegiatan kokurikuler, juga sebagai kegiatan pertemuan antar hubungan sosial antar siswa. Niku. Jadi pentingnya lapangan. Yang kedua, lapangan juga difungsikan sebagai tempat belajar, tempat bermain, tempat produksi, kan bisa juga. Gitu? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Jati. Pak Jati kan belajar tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Makanya Pak Jati mengangkat pendidikan sebagai tempat belajar. Benar sekali. Lapangan sangat penting juga. Kemudian ada gedung perpustakaan, greenhouse, kelas, ruang teori, gedung olahraga, parkiran. Monggo. Siapa lagi Bu Ari? Mungkin bisa membantu menjawab 3 peran dari modal fisik, Bu. 3 poin. G perannya. Pertama gedung Laboran ini dijadiin satu aja nih. maksudnya bangunan fisik gitu ya, bangunan fisik. Perannya dalam proses pembelajaran untuk sebagai tempat dan mendukung prosesnya. Kemudian peralatan dan bahan praktik. Ada alatan dan bahan praktik digunakan untuk sebagai tools yang mencapai kompetensi siswa yang diinginkan. Apalagi tempat ibadah. Tempat ibadah. Ada nggak? Ada tempat ibadah masjid yang khususnya di sini. Di sini masih kurang, harusnya ada tempat kerohanian lain kan. Kita masih sok pinjam perpustakaan. Ya, tapi kita lagi berbasis aset ya, Bu. Tempat ibadah ada. Makanya tempat ibadah aja. Iya. Tempat ibadah ya memudahkan warga sekolah untuk terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa. Memberikan fasilitas. Terus ya kan dulu ketika belum punya tempat ibadah, dengar adanya dari tetangga gitu kan. Nah sekarang sudah punya tempat ibadah sendiri, sehingga semoga menjadi lebih tergerak gitu, bisa bareng-bareng beribadah bersama, sekaligus menjadi pusat pengembangan karakter juga. Di situ nggak hanya buat ibadah, tapi juga buat makan juga, buat pertemuan, buat anak-anak diskusi seperti itu. Terima kasih. Pusat pengembangan karakter sekali. Kalau tentang ini, Bu, kantin, kemudian parkiran, kira-kira perannya apa gitu? Kantin itu suplai logistik ya, disampaikan Pak Edward tadi. Jadi untuk kelancaran proses pembelajaran juga baik semua
SDM yang ada di sekolah tersebut juga harus terpenuhi logistiknya, mudah dijangkau atau diakses, kemudian syukur di apa yang disediakan di situ juga memenuhi kebutuhan gizi gitu ya, terjangkau harganya tapi juga memenuhi kebutuhan gizi, sehingga ketika melaksanakan proses pembelajaran anak nggak lemes ngantuk karena lapar atau kurang nutrisi gitu maksudnya. Itu kemudian tempat parkir, yaitu sebagai bagian dari pelayanan sekolah, pelayanan prima sekolah terhadap siswa. Jadi menyediakan tempat parkir karena sebagian besar siswa kita itu menggunakan kendaraan sendiri ketika berangkat ke sekolah. Itu bagian dari memberikan pelayanan. Oke. Sip sekali Bu, terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Bu Arin. Ya, jadi ternyata kita banyak sekali punya modal fisik yang bisa kita gunakan di sekolah, yang bisa kita manfaatkan untuk proses kegiatan pembelajaran di sekolah maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di sekolah. Masih ada kan Bapak Ibu yang mau kita bahas tentang modal fisik? Cukup? Oke, kita lanjut ke modal selanjutnya aja. Nah, ini ada modal lingkungan atau alam. Monggo Bapak Ibu, kita isi bersama. Udara bersih, suhu lingkungan, tanah, air, pedesaan, udara, pegunungan, suhu lingkungan, letak geografis, mepet sawah, pegunungan, aman, pepohonan, letak geografis, udara bersih, segar, air tercukupi, suhu lingkungan, suhu yang sejuk, akses jalan, kita pindah ke Bu Linda. Tentang modal lingkungan alam yang sangat berlimpah yaitu di SMK di Bansari, terutama bagaimana pemanfaatannya dalam kegiatan belajar kita, dalam kegiatan kita di sekolah. Alhamdulillah kita itu di lingkungan yang udaranya bersih, insya Allah, dengan pemandangannya yang indah, sehingga itu mempengaruhi mood. Misalnya jika kita pas mungkin mood kita tidak baik atau pas nggak nyaman gitu, lihat pemandangan dengan kadang-kadang di depan perpus itu banyak sekali burung yang berkicau, itu kan pas ada itu ya sama ya, paling tidak dengan udara yang bersih, lingkungan yang sehat itu bisa membuat kita lebih mood ketika mungkin mood hati kita nggak sehat, atau pas mungkin suasana hati yang nggak sejuk, kemudian kalau pas lingkungannya sejuk itu sedikit banyak itu bisa hal-hal yang negatif itu sedikit banyak mungkin bisa berkurang, seperti itu mungkin. Jadi gampang mudah terserap ya Bu anak-anak dengan udara bersih gitu. Betul, kadang-kadang mungkin pembelajaran diajak keluar itu sambil lihat pemandangan, nggak bosan. Kalau di kelas kan mungkin bosan, ngantuk, kalau di luar lihat pemandangan jadi senang, apalagi dengan udara angin yang semilir sepoi-sepoi ngantuk ya. Oke Bu Linda, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Linda. Udara yang sejuk, suhu yang sejuk, kemudian oksigen yang bisa menyuplai banyak untuk tubuh anak-anak kita, kemudian air yang jernih, pegunungan, pepohonan, kemudian
kemudian mepet sawah, itu ternyata sangat berguna sekali untuk kegiatan pembelajaran kita, kegiatan kita di sekolah, yaitu dengan memberi nuansa berbeda, Ibu, memberi suplai positif untuk anak-anak. Kemudian itu kok ada ini ya, embung. Tadi siapa yang menjawab embung gitu, Bu Ubi. Kira-kira pemanfaatan embung untuk kegiatan sekolah kita apa gitu? Oke Bu, bicara tentang model lingkungan, berarti kita harus berpikiran bahwa tidak hanya yang ada di dalam sekolah saja, tetapi aset lingkungan itu juga ada di sekitar sekolah. Yang kaitannya dengan lingkungan atau alam di sini cukup banyak sekali, yaitu ada embung Bansari, ada bekas tambang Kledong. Itu yang saya tuliskan. Mengapa menuliskan seperti itu? Karena itu merupakan aset lingkungan di luar sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, di situ anak-anak bisa belajar tentang sebuah ekosistem. Kalau di pelajarannya biologi juga bisa belajar tentang kualitas air. Kalau di bekas tambang, anak-anak di ATPH bisa dibawa ke sana untuk belajar tentang horizon tanah. Jadi kalau misalnya kita belajar horizon tanah itu cukup sulit, harus menggali pada kedalaman tertentu, kita bawa saja ke sana karena di situ dengan bekas tambang itu kita bisa melihat lapisan-lapisan tanah yang sudah terbentuk. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu Bi. Ternyata iya, bukan hanya di lingkungan sekolah kita saja, tapi di sekitar sekolah ya Bu, ada embung itu. Kemudian kalau yang sejarah itu kira-kira apa gitu? Untuk pelajaran sejarah situ Priangan, terus kemudian Jombrek. Oh iya, yang cagar budaya itu. Ternyata banyak sekali modal lingkungan alam yang bisa kita manfaatkan. Yang belum tertulis di sini nanti ada, bisa saya tambahkan nanti, Candi Pringapus dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi modal lingkungan yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita bahas tentang modal lingkungan? Sabar, kita lanjutkan, oke? Nah, ini modal finansial. Monggo Bapak Ibu ditulis. Kira-kira modal finansial yang bisa kita manfaatkan di sekolah ini apa saja? Bos, koperasi, BOP. Unit kerja, unit produksi, bantah, infak, investasi, promosi. Benar sekali itu. Itu modal investasi dari luar, jadi ada bisa itu. Tabungan. Ini BK belum ada yang ikut. Mungkin ada juga yang ini dikelola BK. Iya. Nah, monggo Bu BK. Saya mau kelompok RI sekarang. Ini tentang pemanfaatan modal finansial Bu. Iya. Kira-kira bisa kita manfaatkan untuk apa? Pemanfaatan untuk dana bosnya, di mana ada tabungan. Jadi memang sebagian besar digunakan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang ada di sekolah kita, meskipun tidak semuanya tercover. Kemudian selain itu juga ada BOP. Nah, BOP mungkin sedikit berbeda dengan pos, di mana pembiayaan yang tidak bisa dilakukan dengan pos ini bisa dilakukan dengan
meskipun tidak semuanya. Jadi semuanya tetap masih ada kakinya gitu ya. Tetap masih ada batasan-batasan, tidak bisa digunakan ya meskipun nanti biasanya kita butuh ini butuh itu, tapi kenyataannya mungkin ada bos, ada BOP, kenyataannya kita tidak bisa mengcover segala kebutuhan kita itu dengan dua dana tadi. Terima kasih Bu Erni. Tepuk tangan untuk Bu Erni. Ya, bos dan BOP yang bisa mendanai beberapa kegiatan yang dilaksanakan di sekolah gitu. Kemudian investasi promosi dan infak itu saya yakin Pak jadi yang paling memahami ini Pak, kebermanfaatannya untuk kegiatan di SMK Negeri Bangsa. Yang mana dulu? Investasi ini sebenarnya tidak hanya Prof Muji saja, ada investasi, ada dari yang DAP itu kan dari luar, terus yang ATPH dari Vertindo, ini kan sama karena yang disebut investasi dari Prof Muji, semuanya sama, itu tiga-tiganya artinya dari luar. Nah, investasi dari luar ini sangat perlu kita menarik orang supaya berinvestasi. Kemudian setelah mereka melaksanakan investasi, kita juga sangat perlu belajar untuk mengelola investasi itu sehingga tidak muspro dan bisa digunakan untuk pengembangan sekolah, baik untuk anak didik maupun untuk guru, khususnya untuk PD. Karena kan Bu, saya ada yang menambahin. Ya terima kasih tepuk tangan nanti untuk Pak Jati. Kemudian ini tentang unit produksi ini guru-guru. Oh iya, nggih. Pak Anang nggih. Pak Anang tentang Pak Usman nggih. Modal finansial unit produksi ini Pak, kemanfaatannya untuk kegiatan di sekolah. Ya, untuk modal finansial khususnya untuk unit usaha mandiri di sekolah ini diharapkan bisa menunjang dan mendorong kegiatan pembelajaran di sekolah, dan itu bisa dikembangkan menjadi istilahnya modal aset-aset yang di luar dari BOS dan BOP. Harapannya dari usaha mandiri ini bisa menambah income dan bisa menambah kesejahteraan para guru dan karyawan, dan ujung-ujungnya seperti Pak Jati sangat piknik. Diharapkan bisa menyokong kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah begitu. Ada lagi yang bisa kita bahas Bapak Ibu tentang modal finansial? Kita lanjut nggih. Untuk infak nggih. Infak itu Pak Arfan untuk Pak Najau juga bisa nggih. Pak Najau monggo. Monggo berarti Ya, untuk infak itu dari potensinya ataupun dari penggunaannya atau pemanfaatannya, terutama ini adalah untuk kegiatan ibadah. Ya, jadi nanti ini bisa disalurkan untuk kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan ibadahan ataupun kemanfaatan bersama seperti itu. Oh, gitu. Untuk kegiatan ibadah dan kegiatan bersama begitu nggih Pak? Oke. Terima kasih Pak Najau, tepuk tangan untuk Pak Najau. Selanjutnya kita menuju ke modal politik. Monggo Bapak Ibu bisa dituliskan modal politik.
sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan, modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat memengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Selain itu, modal politik dapat bersifat struktural apabila merujuk pada atribut-atribut dalam sistem politik yang menajamkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Wah, sudah banyak sekali. Pemilihan wakil OSIS, warga sekolah, wakil komite, pemilihan ketua OSIS, kepala sekolah, pemilihan OSIS, arisan bensin, penentuan kepala sekolah. Mungkin ada juga yang di luar sekolah ini, Bapak Ibu. Ini masih di lingkungan sekolah, misalkan di di luar sekolah begitu. Mik. Jadi mau ngerti. Oh, harus Pak. Amin. Terima kasih. Modal politik ini menurut pemahaman saya, ini karena dari politik itu langsung saja saya ada 3 nama di sana. Ada Prabowo, ada Ganjar. Itu saya maknai hanya sebagai simbol saja. Tetapi bahwa sekolah ini akan semakin kuat keberadaannya nanti ketika kita mempunyai garis problem politik ke dewan atau ke dinas pendidikan. Ini penting, sehingga yang namanya ya lobby ini sangat berperan. Iya, nek ya lobby Pak Najawu bisa, ya lobby Bu Ani bisa, nenek ya lobby. Nah ini Pak Prio kan juga penting melaksanakan itu. Ini namanya kekuatan politik sekolah itu sangat berperan. Misalnya dekat dengan Pak Ganjar sebagai gubernur, Pak Prio dekat dengan Bu Nekma, ini juga termasuk dari politik Bu. Menurut saya gitu. Karena sekolah ini kalau tidak ada kedekatan dengan politik, itu insya Allah ya akan stagnan. Kita lihat sekolah-sekolah yang besar di Temanggung, khususnya yang swasta, ini sangat berpengaruh dengan hubungan politik. Contohnya Pak Anang. Dia dulu ketika jadi kepala sekolah swasta, dia pendukung Pak Ganjar. Padatkan baik, apalagi swadaya boksu mimpa ini harus seperti itu. Maka modal politik ini menurut saya sangat penting, karena ini nanti termasuk dari tadi penjelasan Pak Jenengan bahwa ini nanti akan menentukan kebijakan. Oke. Maka termasuk kita tidak boleh piknik, ini juga kebijakan politik. Gitu. Makanya besok kita lihat dulu gubernur sopo kayak merancang politik, kayak merancang piknik. Bekasi kan juga sering kita piknik. Oke, Mas kan nanti sih. Itu namanya kebijakan politik seperti itu. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Jati. Terus sekali kebijakan politik itu bisa jadi kebijakan dari kepala sekolah,
kemudian hubungan politik dengan berbagai pihak, terutama di sini adalah dinas pendidikan, di atas kita, kemudian ada juga mungkin di pemerintahan daerah begitu, kemudian ada juga kita memiliki hubungan politik dengan polsek, ya, misalkan, terus kemudian kerjasama dengan BNN, kemudian ada lagi puskesmas dan lain sebagainya. Itu merupakan modal politik yang sangat luar biasa, bisa kita manfaatkan begitu. Ada lagi modal politik yang akan kita bahas. Lanjut, kayaknya terakhir ya ini. Modal agama dan budaya, monggo Bapak Ibu. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntun terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amanah. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Modal budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan mewujud, kemudian ada juga tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian kebudayaan juga bisa semua benda, hasil yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas. Udah banyak sekali. Norma agama, toleransi beragama, perayaan hari besar agama, peringatan hari besar agama, kesehatan pola pikir, pagelaran seni, sanggar tari, kanaka cinda, keteraturan, zakat, toleransi, jalan kepang, pagelaran seni, ketaatan ibadah, kearifan lokal, salat berjamaah, norma agama, ekstrakurikuler MT, pondok pesantren, buka puasa bersama, budaya antri, dan lain-lain. Yang belum, Bu Bumil. Mari kita analisis bersama tentang modal agama dan budaya yang bisa kita manfaatkan, apa perannya untuk kegiatan kita di sekolah. Mungkin untuk peringatan hari besar dan hari besar agama itu sangat penting karena di situ kita bisa mengetahui dan mengajarkan ke anak mengenai peringatan hari besar itu sendiri. Misalnya hari besar agama, misalnya pas Ramadan, terus Mi'raj dan lain-lain, itu kan mengajari beragama juga. Terus untuk yang budaya, pentas seni, kalau di sini kan ya pentas seni itu ada macam-macam. Di sini itu tujuannya untuk mengenalkan budaya kita terhadap anak-anak dan menyebarluaskan kepada masyarakat luas. Terima kasih Bu Lydia, tepuk tangan untuk Bu Lydia. Dia kata sekali tentang peringatan hari besar agama, itu untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak. Kemudian ada juga nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian ada gelar karya kesenian, banyak sekali nilai yang bisa kita ambil dari kegiatan kesenian tersebut. Ada mau menambahkan lagi Bu Yani? Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya ada buka puasa bersama, itu merupakan kegiatan yang bisa meningkatkan solidaritas antar umat beragama, terutama yang beragama Muslim. Ada lagi satu lagi mungkin Bu Yani, ekstrakurikuler MT mungkin
kemanfaatannya untuk kegiatan kita. Ekstrakurikuler MT yang ada di sekolah itu manfaatnya bisa mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi bisa menjadi wadah anak-anak yang punya bakat terutama di bidang keagamaan. Oh, benar sekali. Terima kasih Bu Yeni, tepuk tangan. Oke, itu tadi paparan tentang modal agama dan budaya dan kemanfaatannya untuk kegiatan di sekolah kita. Ada yang lain yang akan kita bahas lagi tentang modal agama dan budaya, Bapak Ibu? Tidak ada? Ada pertanyaan tentang 7 modal tadi yang sudah kita paparkan bersama, kita analisis bersama kemanfaatannya untuk kegiatan di sekolah? Tidak ada nih. Nah, demikian tadi Bapak Ibu diskusi kita tentang pemetaan 7 aset sekolah. Ternyata kita memiliki banyak sekali aset sekolah dari 7 tersebut. Yang pertama adalah aset manusia, modal manusia, kemudian sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan juga modal agama dan kebudayaannya yang bisa kita manfaatkan dengan baik untuk kegiatan anak-anak khususnya di sini untuk meningkatkan pembelajaran kita, meningkatkan kegiatan kita untuk memajukan SMK kita tercinta, SMK Negeri Bansari. Terakhir dari saya, ketika kamu perlu berinovasi, kamu membutuhkan kolaborasi. Jadi tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru SMK. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Yuda.